Ya, kita sudah memasuki subbab keempat dari bab kedua, revolusi pertanian. Subbab keempatnya berjudul Tidak Ada Keadilan dalam Sejarah. Untuk merefresh pengetahuan kita tentang subbab ketiga ya, mungkin saya bacakan 2 paragraf pertama dari subbab keempat ini. Judulnya Tidak Ada Keadilan dalam Sejarah. Pemahaman sejarah manusia dalam ribuan tahun setelah revolusi pertanian mengerucut ke satu pertanyaan. Bagaimana manusia mengorganisasi diri ke dalam jejaring kerjasama massal, padahal manusia tidak memiliki naluri biologis yang dibutuhkan untuk mempertahankan jejaring semacam itu. Jawaban ringkasnya adalah bahwa manusia menciptakan tatanan khayalan dan merancang aksara dalam imajinasi khayalan juga. Kedua ciptaan ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh warisan biologis kita. Jadi kita tidak memiliki satu perspektif dalam menyelenggarakan aktivitas sosial berdasarkan kerangka biologis, justru berdasarkan kerangka fiksional, maksudnya semacam itu. Namun, kemunculan jejaring itu bagi banyak orang adalah berkah yang meragukan. Jejaring yang saya sebut sebagai jejaring aksara tadi ya, dan tatanan khayalan adalah sesuatu yang meragukan. Tatanan khayalan yang mempertahankan jejaring kerjasama massal tidaklah netral ataupun berimbang. Tatanan membagi orang-orang menjadi kelompok-kelompok khayal yang tersusun dalam hierarki, yang berada di tingkat atas menikmati keistimewaan dan kekuasaan, sementara yang di bawah menderita diskriminasi dan penindasan. Undang-undang Hammurabi misalnya menetapkan urutan kekuasaan berupa kelas atas, rakyat jelata, dan budak, seperti yang saya jelaskan di slide di web sebelumnya. Orang-orang kelas atas memperoleh segala hal yang enak dalam kehidupan rakyat, dan rakyat jelata mendapatkan sisanya. Budak mendapat pukulan kalau mengeluh. Terlepas dari pernyataan mengenai kesetaraan semua manusia, tatanan khayalan yang ditegakkan oleh orang-orang kita hari ini ya, orang Amerika, orang dan lain sebagainya, juga membuat sesuatu hierarki semacam itu. Tatanan tersebut menciptakan hierarki antara laki-laki yang memperoleh keuntungan darinya dan perempuan yang tereksploitasi, gitu. Ya, semacam itu. Jadi sejarah kita kan, kalau kita mempelajari sejarah itu kan selalu berisi tentang sejarah konflik ya, sejarah pergantian kekuasaan, sejarah politik ya. Bahkan kalau kita belajar sejarah budaya selalu dari sudut pandang konflik. Banyak sejarah karangan-karangan sejarawan terkenal, Sartono Kartodirjo maupun kalau bapak sejarah Indonesia, Marie Claire ya, Benedict Anderson, dan Berger dan lain sebagainya. Itu kan semuanya murni sejarah politik. Bahkan narasi sejarahnya ya, meskipun itu dia mempelajari sejarah kota, tidak lepas dari meta politik yang dibawa oleh sejarawan luar ya, Belanda terutama atau Inggris ya, Terkeri misal yang baru-baru ini. Tidak pernah dipisahkan dari sentimen politik, sentimen sosial yang semuanya tumbuh dan berkembang dalam paradigma fiksi itu. Maka kalau kita mempelajari sejarah dari sudut pandang itu, tidak mungkin kita menemukan keadilan dalam sejarah. Sementara standar kemanusiaan yang disebut setara itu juga berubah-ubah akhirnya berdasarkan klaim sejarah tertentu. Justru kesalahan sejarah itu adalah ketika sejarah mulai mencari keadilan, sementara standarnya adalah fiksional. Sementara sejarah sendiri dibentuk atas bangunan fiksional. Maka sejarah tidak ingin membuktikan keadilan, harusnya dia cuman membuktikan hanya memaparkan informasi saja dan standar ukuran moral dalam satu zaman yang berbeda, begitu saja, harusnya begitu. Kita tidak akan menemukan keadilan dalam sejarah karena sejak Homo sapiens itu mengenal fiksi dan membuat satu revolusi pertanian, Homo sapiens lah yang menghilangkan makna keadilan dalam sejarah, gitu. Tidak mungkin dipelajari. Kalau kita mau kembali untuk mempelajari keadilan, maka kita harus kembali kepada revolusi biologis. Itu rekomendasinya Yuval. Menentukan semua aspek-aspek hukum, budaya, sastra,
tidak bisa dipisahkan dari karakteristik biologis manusia, ras tertentu dan golongan tertentu. Itu nah, Amerika misalnya itu juga terjebak dalam satu hukum atau norma undang-undang Bill of Rights misal atau undang-undang Amerika itu kan imajinasi fiksional. Nah, undang-undang di Amerika akan menghasilkan ke semacam hierarki sosial kan, pasti ada misal dominasi ras kulit putih yang akhir-akhir ini marak ya diperbincangkan, yang kemudian orang-orang kulit hitam menuntut supremasi hukum terhadap orang-orang kulit putih. Bagi Yuval penuntutan orang-orang kulit hitam terhadap orang-orang kulit putih itu percuma. Nah, percuma karena apa? Hukum sendiri, asas kebebasan itu sendiri itu tidak didasarkan atas asas-asas yang jelas, karena fiksi kan, tatanan khayalan kebebasan itu. Apalagi kesetaraan. Misal begini, orang-orang berkulit hitam ingin menuntut kesetaraan, padahal sementara kesetaraan sendiri imajinasinya nggak ada. Itu. Maka harusnya menuntut potensi biologis mereka. Begitu. Itu mungkin menurut Yuval ya, saya nggak paham, mungkin itu. Makanya ada semacam lingkaran setan ketika orang-orang kulit hitam itu dia menuntut keadilan hukum untuk supaya dia tidak didiskriminasi, karena hukum sendiri itu mendiskriminasi evolusi biologis manusia. Itu. Jadi malah akhir-akhir ini ada yang menuntut supremasi hukum ya, karena adanya dominasi ras tertentu dengan cara menjaga kemurnian ras gitu. Ya saya biarkanlah saya bertahan, jaga kemurnian ras saya, dengan dalih itu dia ingin dipandang setara. Itu. Nah, kemurnian ras sendiri juga ketika sudah berkembang menjadi satu asas penuntut cara untuk menuntut supaya diakui secara sosial, itu juga menurut Yuval tetap tidak bisa karena terjebak dalam lingkaran setan. Sistem yang kamu kembangkan itu, hukum yang kamu kembangkan itu hukum fiksi. Itu. Jadi demo dan lain sebagainya untuk menuntut itu tidak mungkin terjadi, atau tidak mungkin bisa membuat manusia bisa mencapai satu keadilan sosial tertinggi. Maka sejarah yang kita pelajari, pergolakan kulit hitam, kulit putih, umat Islam dan lain sebagainya, itu tidak untuk mencari keadilan tapi mencari siapa yang menang. Gitu, siapa yang kalah. Seperti Foucault gitu, ada teori kuasa gitu ya, bahwa sejarah itu dibentuk oleh pemenang gitu bahasanya gitu. Nah, harusnya kita beralih pada diskusi-diskusi yang lebih fundamental, yaitu berbicara tentang biologis, karena di sisi biologi sendiri kan itu ternyata sampai hari ini kita masih kebingungan umat manusia itu. Nah, akhirnya Yuval di bukunya yang subbab keempat ini, tidak ada keadilan dalam sejarah, itu menarik pembahasannya itu ke hierarki antara laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Siapa yang menyebut Adam itu laki-laki dan Hawa itu perempuan? Itu pertanyaan yang menarik. Siapa yang mengatakan gadis itu harus menjadi istri, suami harus menjadi suami, laki-laki harus menjadi suami dalam satu hubungan? Bukankah suami dan istri itu kodifikasi atau fiksi sosial? Fiksi yang diciptakan dari jenis kelamin tertentu ya, jenis organ, yang satunya itu tidak ada yang menonjol, yang satunya menonjol, kemudian dia disebut sebagai perempuan, yang satunya disebut laki-laki. Istri dan suami itu legitimasi sosial atau fiksi sosial yang dibentuk untuk menjelaskan dari realitas biologis manusia. Itu. Nah, kisah tentang Adam dan Hawa itu adalah kisah tentang mula-mulanya kodifikasi antara laki-laki dan perempuan yang disebut betina dan pejantan gitu. Nah, itu. Akhirnya tercipta sebuah realitas fiksional baru, bahwa kisah tentang Adam itu tergantung dengan Hawa, kisah tentang Hawa juga tergantung dengan Adam. Dan pada kenyataannya nanti sampai hari ini maskulinitas lah yang mendominasi. Jadi ada satu anekdot, maaf tadi terskip gara-gara memorinya penuh.
kasetnya habis. Tadi sampai pada ini apa maskulinitas ya, kisah-kisah maskulinitas yang ternyata bangunan secara biologis kita. Biologis itu maksudnya secara yang paling dekat dengan manusia kan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ya, biologis di sisi itu pengklasifikasian manusia berdasarkan biologisnya. Itu yang pertama kan munculnya tipologi laki-laki dan perempuan. Nah, kisah tentang Adam dan Hawa adalah imajinasi yang menggambarkan bahwa manusia itu harus dibedakan laki-laki dan perempuan gitu. Tapi pada faktanya nanti maskulinitas yang menang. Sampai hari ini pun maskulinitas yang menang. Satu kisah bahwa sebenarnya dulu itu sempat setara, tapi karena maskulinitas itu berontak ya karena memiliki fisik yang kuat gitu. Sebenarnya secara jejaring fiksi yang mendominasi itu perempuan, tapi maskulinitas berontak karena lama didominasi menurut Yuval ya. Akhirnya dia membuat satu gerakan untuk melawan perempuan. Akhirnya sampai hari ini dia itu kolot dan nggak mau untuk mengalah gitu. Nah, bagi Yuval, dia ingin mencoba menjawab meskipun tidak secara gamblang bahwa laki-laki dan perempuan itu produk imajinasi yang diciptakan ya terutama oleh mungkin narasi-narasi agama. Misal saya ceritakan begini. Banyak sekali kesenjangan budaya, hukum, dan politik antara laki-laki dan perempuan mencerminkan perbedaan biologis nyata antar jenis kelamin itu. Melahirkan anak selalu merupakan pekerjaan perempuan karena laki-laki tidak punya rahim. Namun di sekeliling inti universalitas yang keras itu, setiap masyarakat menempatkan lapis demi lapis gagasan dan norma budaya yang nyaris tidak ada hubungannya dengan biologi. Masyarakat mengaitkan berbagai sifat dengan maskulinitas dan feminitas yang sebagian besar tidak memiliki dasar biologis yang kukuh. Jadi awalnya sebenarnya laki-laki dan perempuan itu benar dipisahkan karena kemampuan perempuan untuk menghamilkan hamil atau adanya rahim dalam diri perempuan. Awalnya begitu, namun lambat laun akhirnya ada stigma bahwa laki-laki itu harus kemudian menjaga anak misal, atau tidak harus menjaga anak misal begitu. Itu kembangan-kembangan atau sifat-sifat kembangan yang lahir pasca hukum biologis yang asli gitu, yang akhirnya menjadi satu stigma sosial. Nah, yang mendominasi akhir-akhir ini adalah laki-laki dan hukum itu sangat membelenggu sampai hari ini. Padahal faktanya secara alamiah alam itu tidak terlalu peduli menurut Yuval. Laki-laki suka sama laki-laki atau laki-laki suka sama perempuan tidak terlalu peduli. Bahkan tidak diharuskan untuk beranak pinak gitu. Meskipun ada potensi untuk beranak pinak. Kata-kata fitrah atau kecenderungan supaya mereka melahirkan bagi perempuan itu ini stigma sosial. Dalam proses evolusi biologisnya tidak ada kehendak alam yang memaksa perempuan untuk melahirkan ketika berhubungan badan gitu ya. Dan tidak ada yang memaksa supaya perempuan disebut sebagai perempuan atau sebagai istri. Tidak ada yang memaksa. Bagi Yuval, mengkategorikan manusia berdasarkan kemungkinan-kemungkinan di luar aktivitas biologis semacam itu adalah sebenarnya semakin membuat manusia terjebak dalam konflik yang berkepanjangan tadi ya, seperti lingkaran setan gitu. Itulah yang kemudian membuat manusia semakin tidak mengenal dirinya sendiri, asas-asas primordialitas dirinya sendiri. Nah, semakin tidak mengenal hakikinya keberagaman. Nah, karena keberagaman sendiri sudah dipatok ya, yang harusnya lebih luas daripada pikiran manusia, tapi dipatok melalui fiksionalitas manusia gitu. Akhirnya diciptakan bodyguard dari suatu sistem norma tertentu ya. Nggak boleh homo, nggak boleh gay ya, lesbian. Itu ya saya kira ada wajarnya karena memang si Yuval ini dia seorang gay, dia seorang istri, dia laki-laki tapi dia seorang istri dari suaminya. Pernah saya disampaikan dalam mungkin TED atau apa dalam diskusinya. Kalian bisa searching itu di YouTube atau di mana itu. Saya pernah melihat ceramahnya. Ada pembelaan dari sisi itu.
Tapi yang menarik adalah argumentasinya mendasarkan bahwa sifat dasar manusia itu sendiri sebenarnya tidak mengenal hierarki laki-laki dan perempuan. Ini menarik sekali. Tapi kenapa harus kemudian manusia mengenal itu pertama kali? Apakah memang itu sengaja diciptakan perempuan untuk memperdaya laki-laki untuk memperdaya perempuan atau sebaliknya? Saya kira itu imajinasi terlalu tergesa-gesa ya. Tapi faktanya memang ada kekerasan gender itu bergerak tadi. Itu fakta yang lain ya. Jadi jenis kelamin betina maupun perempuan kayak kromosom X ada kromosom ada rahim, ada ovarium, ada sedikit testosteron, ada bisa menghasilkan ASI. Tidak lantas kemudian menjadikan dia itu harus menjadi perempuan yang melahirkan gitu menurut Yuval. Menurutnya manusia itu tetap dijaga kecenderungan biologisnya apapun orientasinya, mungkin gitu ya menurut Yuval ya. Tidak boleh dipagari dengan norma-norma fiksional tertentu. Itu yang membingungkan. Makanya lahirlah gender ya. Gender ini lebih rumit karena gender ini berhubungan dengan konstruksi sosial. Kalau kalian suka dengan kajian feminisme, ini juga menjelaskan sedikit. Misal hari-hari ini malah semakin memperburuk keadaan. Misal yang disebut keren itu selalu berkaitan dengan laki-laki sejati, macho, ya, perlente dan lain sebagainya. Lembut selalu identik dengan perempuan, dan lain sebagainya. Apakah boleh laki-laki itu lembut? Nah, seolah-olah stigma sosial mengatakan tidak boleh. Apakah boleh perempuan itu keren, macho? Seolah-olah stigma sosial tidak boleh mengatakan itu. Di tingkat pembahasan gender itu makin menjadi persoalan rumit ya. Apalagi perempuan yang dilemahkan dengan stigma sosial, macak, manak, masak dan lain sebagainya. Itu yang mencoba untuk digugat oleh Yuval. Apa bagusnya laki-laki? Ya, laki-laki dengan yang menciptakan tatanan ini semakin memperkukuh bahwa peradaban ini semakin tidak baik-baik saja. Tidak ada kasih sayang, malah menghasilkan sampah-sampah masyarakat ya. Yang suka kekerasan, laki-laki karena suka tawuran gitu ya. Itu yang mencoba untuk digugat sama Yuval. Nah, makanya Yuval memiliki istilah gen patriarkis ya. Gen patriarkis ini yang mendominasi harus diturunkan kadar egonya tapi itu tidak bisa dilakukan secara individual, harus dilaksanakan secara pribadi. Membentuk kantong-kantong kecil komunitas mungkin itu tidak mungkin bisa mendominasi karena norma sudah semakin kompleks. Dilanjut. Ini sudah mau selesai. Mau selesai. Iya. Itu jadi laki-laki lebih kuat daripada perempuan, itu imajinasi yang selalu dimunculkan. Padahal tidak mesti begitu. Fakta rata-rata dijadikan sebagai fakta hakiki. Itu yang tidak boleh. Dan kayaknya itu saja ya untuk pembahasan feminisme lebih dalam, mungkin di buku-buku yang lainnya. Sekarang saya itu poin-poin yang dijelaskan oleh Yuval. Nanti pembahasan lainnya mungkin akan kita perkuat di bab selanjutnya dengan contoh-contoh yang lain. Cukup Mas ya. Cukup. Ini juga sudah adzan, kita harus memutus rantai aktivitas untuk kembali kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruputtif.id